Selamat pagi jemaat yang saya kasih dalam Tuhan. Bersyukur kita boleh berjumpa kembali pada pagi hari ini. Kita akan melanjutkan pembelajaran firman Tuhan yang terambil di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-18 yang sudah dibacakan tadi. Kita akan belajar tentang igniting the mission, lessons from the Paul in Ephesus. Kita akan melihat bagaimana kobaran misi yang terjadi di Efesus, yang diambil dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-18 sampai pasal yang ke-19. Bapak Ibu Saudara-saudari, sebelum kita melihat kebenaran firman Tuhan lebih jauh di mana perjalanan misi Paulus di Efesus, kita akan melihat bagaimana dunia kita pada saat ini, Bapak Ibu Saudara-saudari. Kita tahu bahwa dosa itu merusak segala kehidupan manusia, bahkan dosa itu membawa manusia menempatkan Allah yang sebenarnya tidak lagi ke dalam tempatnya, Bapak Ibu. Allah tidak lagi menjadi sentral di dalam kehidupannya. Dosa itu merusak, mengacau balaukan konsep keberadaan Allah di dalam hidup manusia. Sehingga jangan heran Bapak Ibu Saudara-saudari, di dalam dunia yang rusak oleh dosa ini manusia berusaha menciptakan ilah-ilah menurut versinya masing-masing. Ilah-ilah yang dibuat manusia di dalam versinya dalam zaman modern ini bukan berupa totem, bukan berupa reliks, bukan berupa bentuk-bentuk benda. Tapi Bapak Ibu, kalau lihat di dalam era globalisasi, digitalisasi, di dalam zaman modern, bentuk-bentuk ilah-ilah di dalam hidup manusia itu bersifat yang namanya ideologi, Bapak Ibu. Ideologi ini sangat menakutkan di dalam hidup manusia. Bentuk ideologi ini menentukan bagaimana manusia itu hidup. Cara berpikirnya ini menampilkan bagaimana dia percaya, Bapak Ibu. Ada seorang penulis yang berkata, apa yang engkau lakukan, what you do, it's what you think. And what you think, it's what you believe. Apa yang kau lakukan, itu adalah engkau pikirkan. Apa yang kau pikirkan, itu adalah apa yang engkau percayai di dalam hidup ini. Sehingga Bapak Ibu Saudara-saudari, dalam zaman modern ini ilah-ilah itu tidak berbentuk benda-benda lagi, tapi berbentuk sebuah ideologi namanya. Sehingga berhala modern ini bersifat konsumerisme, materialisme, popularitas yang berusaha menyingkirkan Allah dari hidup kita. Bapak Ibu, saya tanya, lebih banyak habisin waktu baca Alkitab ketika Bapak Ibu sedang main HP atau Bapak Ibu lihat notification yang masuk di HP? Lebih banyak notification kan yang kita lihat daripada buka Alkitab, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu nggak percaya ideologi itu berbahaya, kalau Bapak Ibu scroll, saya nggak tahu bentuk-bentuk digital market di sini. Kalau Bapak Ibu sudah sentuh itu, Bapak Ibu awalnya nggak mau beli, tapi lama-lama tergoda untuk beli, Bapak Ibu. Itu tanpa sadar konsumerisme mempengaruhi ideologi kita, membawa kita bertindak sesuatu, membeli sesuatu. Bahkan Bapak Ibu Saudara-saudari, popularitas ini menjadi ideologi juga yang berusaha menggantikan posisi Allah tanpa kita sadar, Bapak Ibu. Ketika kita melayani, ketika kita menginjili, sedih nggak kalau ditolak, Bapak Ibu? Sedih. Kecewa nggak ditolak? Kecewa. Yang kita sedang tonjolkan siapa? Ketika kita melayani menginjili, diri kita atau Tuhan? Bapak Ibu, konsep-konsep yang demikian itu sebenarnya dipengaruhi oleh asas kepercayaan yang sedang kita bangun di dalam dunia ini. Dan itulah ideologi sebenarnya. Dan ideologi itu sebenarnya kita letakkan kepada Allah, tapi karena dosa itu rusak semuanya. Sehingga Bapak Ibu, kita sedang berada di dalam dunia yang penuh dengan penyembahan berhala, tapi tidak dalam bentuk-bentuk barang seperti zaman dulu. Tapi bentuk dalam pemikiran. Di dalam kota Efesus, Bapak Ibu, pada zaman Paulus juga merupakan pusat perdagangan. Orang sibuk di dalam perdagangan. Dan di dalam kesibukan mereka, itu juga sarang spiritualitas pagan namanya.
Penyembahan-penyembahan berhala ada di sana. Di mana sistem ibadahnya di dalam kota Efesus itu seringkali menyembahkan korban. Korban itu sebagai asas kepercayaan mereka. Bawa korban ke kuil tertentu, mereka akan dapat berkat tertentu. Mereka percaya ramalan, mereka sangat materialisme. Jadi zaman Efesus dengan zaman kita ini tidak jauh berbeda sebenarnya. Karena pada dasarnya ketika manusia jatuh di dalam dosa, gambar Allah yang harusnya sempurna itu menjadi rusak. Tidak hilang, tapi rusak. Gambar Allah yang menjadi rusak ini akhirnya coba dilukiskan oleh kehidupan manusia dengan bentuk-bentuk yang berbagai macam. Dan kita bisa melihat terutama di dalam penyembahan di Efesus itu ada kuil Artemis namanya. Itu orang seringkali menjadikan itu sebagai kuil untuk apa? Perburuan, kesuburan. Kesuburan itu dalam hal apa? Materialisme sebenarnya. Kenapa materialisme? Karena berkaitan dengan konsumerisme, Bapak. Jadi zaman Efesus itu enggak jauh beda dengan zaman kita saat ini. Itu terpengaruh konsep-konsep yang demikian. Dan tidak sedikit juga orang Kristen itu juga terjebak di dalamnya di sana. Dan tantangan dalam zaman kita saat ini, Bapak Ibu, gereja dipanggil untuk menyampaikan Injil, di mana Injil itu punya kekuatan, nilai-nilai kerajaan Allah sebagai jawaban di tengah rusaknya dunia yang dibangun oleh manusia itu sendiri karena dosa. Sehingga John Stott pernah mengatakan Injil itu mengganggu kedamaian dunia. Karena Injil itu sedang menantang dunia itu. Di mana dunia itu penuh dengan berhala-berhala yang menjadi tumpuan mereka. Dan kita akan melihat itu semua dari pembelajaran perjalanan Paulus di Efesus. Yang pertama Bapak Ibu Saudara-saudari kita bisa lihat dalam perjalanan misi. Paulus sangat menekankan di dalam perjalanan misinya di Efesus. Fondasi spiritual itu penting di dalam membangun pelayanan Bapak Ibu. Termasuk juga di dalam pelayanan misi. Paulus sadar bahwa fondasi spiritual itu menjadi dasar di dalam segala pelayanannya, termasuk pelayanan misinya. Bapak Ibu perhatikan di dalam ayat 23 di situ, dimulai dengan apa? Paulus tinggal beberapa hari di sana. Tinggal bersama murid-muridnya walaupun tidak spesifik dibilang di dalam Efesus, tapi ada punya pengaruh nanti di dalam kota Efesus, Bapak. Dia tinggal beberapa hari di situ. Beberapa hari ini punya maksud tertentu dalam penulis Lukas di sini, bahwa dia datang, dia tinggal di sana untuk meneguhkan hati para murid. Apa yang dimaksudkan meneguhkan hati di sana? Meneguhkan hati itu bukan menghibur mereka karena susah hidupnya, bukan. Meneguhkan hati di sini sedang dipakai oleh Lukas merujuk kepada core belief mereka, kepada inti kepercayaan mereka. Meneguhkan hati karena kita lihat di dalam Injil Lukas nanti hati itu sangat dikaitkan dengan keberadaan manusia di mana dia letakkan keyakinannya di sana. Sehingga sebenarnya Paulus tinggal beberapa hari di sana dikatakan dalam ayat 23, dia membangun fondasi iman mereka kembali agar tidak goyah di tengah kota Efesus. Karena kota Efesus tadi kita lihat penuh dengan tantangan penyembahan berhala. Dan bisa jadi mengalihkan hati mereka untuk tidak lagi berpegang kepada Injil atau memberitakan Injil itu sendiri. Dan Bapak Ibu Saudara-saudari, kita juga melihat di sana bagaimana dilanjutkan di dalam kisahnya ketika di Efesus itu Bapak Ibu. Ketika ayat 24 sampai 28 itu dilanjutkan kisah Priscilla dan Aquila yang sudah dibahas minggu lalu. Menarik di sini 23 Bapak Ibu perhatikan Paulus tinggal di sana, menguatkan mereka, membangun fondasi mereka. Ayat 24, ayat 28 itu hasil ketika dia menguatkan murid-murid di sana. Murid-murid ini yang disebutkan di dalam ayat 24-28, Priscilla dan Aquila membantu juga Apolos di Efesus untuk memahami Allah lebih lengkap lagi. Jadi Priscilla Aquila yang diperlengkapi Paulus dengan fondasi spiritual yang kuat, dia juga memperlengkapi Apolos di Efesus untuk memahami Allah yang lengkap. Karena bisa jadi banyak pengaruh di situ. Kita tahu bahwa
Apolos dikatakan di dalam ayat 24 tuh orang yang fasih, berbicara dan sangat menguasai Alkitab. Tapi dia tidak menerima pengajaran yang penuh tentang Allah itu. Sehingga pemahaman fondasi spiritual yang baik tentang siapa Yesus, siapa yang dia yakin itu sangat sentral dalam pelayanan Paulus. Paulus mengajarkan kepada murid-muridnya termasuk Priscilla Aquila. Priscilla Aquila di dalam ayat 24 sampai 28 menolong Apolos ini untuk memahami Allah itu dengan lebih lengkap. Kenapa? Karena Apolos ini fasih dalam pengajaran tapi tidak lengkap Bapak Ibu. Di dalam konteksnya. Orang bisa melayani bisa, orang bisa bermisi bisa. Tapi apakah ketika dia melayani, ketika dia bermisi, dia tahu kenapa dia melakukan itu? Bisa jadi dia melakukan itu karena kebutuhan dirinya. Tapi tidak melihat kerajaan Allah secara lebih luas. Fokusnya bukan Allah tapi dirinya Bapak Ibu. Sehingga jangan heran ketika orang melayani, ketika orang bermisi seringkali kecewa Bapak Ibu. Kecewa itu bisa jadi dia sedang menempatkan dirinya di situ, bukan menempatkan Allah Bapak Ibu. Orang melayani itu wajar ditolak Bapak Ibu. Dibenci, dikritik. Itu wajar. Tapi bisa jadi kenapa itu menyentuh emosi kita sedemikian rupa. Bisa jadi kita sedang menempatkan diri kita di dalam pelayanan. Bukan Allah itu sendiri. Karena kita sedang menggeser Allah di atas stage itu. Kita menempatkan diri kita di atas stage itu. Dan itu bahaya Bapak Ibu. Apolos itu dengan hebat digambarkan, dideskripsikan ayat 24. Tapi dia tidak paham penuh dengan apa yang diajarin. Dia dikatakan di dalam ayat 24 sampai 28 Bapak Ibu baca. Dia fasih hanya dalam pengajaran Yohanes Pembaptis. Dia tidak sepenuhnya memahami bagaimana karya Kristus, turunnya Roh Kudus. Bapak Ibu ingat ayat pasal 18 sampai pasal setelahnya Bapak Ibu. Dan pasal sebelumnya itu sangat melekat dengan peristiwa Pentakosta. Dalam Kisah Para Rasul 1, Para Rasul 2 Bapak Ibu. Di mana seharusnya mereka yang percaya kepada Yesus yang telah menang, telah mati, telah bangkit, telah menang itu, Roh Kudus akan turun ke atas. Sedangkan Apolos dengan kebanggaannya mengajarkan tentang pertobatan Yohanes Pembaptis, tentang pengajaran Yohanes Pembaptis, tentang hukum-hukum Taurat Bapak Ibu. Tapi dia tidak mengenal Kristus secara utuh, bagaimana karyanya di dalam hidupnya. Sehingga bagaimana Paulus menekankan fondasi spiritual kepada murid-murid. Murid-murid juga dalam pelayanan misi di Efesus itu menolong juga yang lain untuk punya fondasi yang kuat. Ini sangat penting Bapak Ibu. Karena salah satu spiritual foundation itu dibangun melalui apa? Discipleship Bapak Ibu. Dan ini yang dibangun Bapak Ibu lihat discipleship itu muncul di sini. Dan salah satu penulisnya namanya Bonhoeffer. Dia katakan, Christianity without discipleship is always Christianity without Christ. Kenapa Bonhoeffer katakan begini? Karena seringkali orang melayani, orang bermisi, orang membangun apapun. Ketika tidak terjadi penguatan fondasi di dalam discipleship ini banyak bentuk Bapak Ibu. Enggak harus small group, tidak harus large group. Bisa juga one on one, banyak versi Bapak Ibu. Tapi di sini kita dikatakan discipleship itu penting untuk apa? Menguatkan kembali fondasi yang ada di dalam hidup mereka. Menguatkan iman mereka, apa yang mereka percaya. Sehingga di sini dikatakan Paulus mengajarkan kita pentingnya hal itu di kota Efesus. Dan panggilan kita pada saat ini. Paulus menekankan penting membangun fondasi iman yang benar di jemaat sebelum mereka diutus ke dunia. Kenapa mimbar sangat dikuatkan oleh gereja-gereja reform? Karena melalui mimbar itu diyakini sebuah pengajaran. Makanya Bapak Ibu diajarkan di dalam tiap minggu. Dan Bapak Ibu dalam doa berkat itu ada pengutusan ke dalam dunia. Perlu dibangun iman itu. Spiritual foundation itu dibangun. Bukan hanya hari Minggu, tapi hari-hari lain dibangun segala konsep supaya kita bisa memahami iman itu dengan baik. Dan yang kedua Bapak Ibu Saudara-saudari, Paulus juga melalui pembelajaran yang pertama menekankan disiplin rohani. Pengajaran yang benar itu harus menjadi inti gereja. Gereja harus mengajarkan doktrin yang baik.
Gereja harus mengajarkan, memperlengkapi umatnya dengan konsep yang baik. Karena dunia ini penuh dengan ilah-ilah yang kadang merusak fondasi mereka. Agar mereka tetap hidup di dalam prinsip yang benar. Dan gereja masa kini, jangan sampai terjebak kepada pertumbuhan jumlah, tapi tidak kepada pendalaman iman jemaat, Bapak. Jumlah kita bisa besar, bisa bertambah. Tapi ketika kita tidak mengakar ke dalam, percuma itu semua, Bapak. Itu seperti ada badai sedikit, tumbang itu pohon, Bapak. Maka John Stott selalu mengatakan, the radical disciple itu bermula dari discipleship, di mana ketika dia diancapkan sebagai sebuah pohon punya akar yang kuat di dalam. Badai datang itu tidak tergoyahkan. Itu panggilan kita, Bapak. Yang kedua, Bapak Ibu, Paulus mengajarkan kita dalam pelayanan misinya ini, berkenan dengan kuasa Roh Kudus, Bapak Ibu. Di dalam ayat yang tadi dibaca perikop ayat 1 sampai 12, Paulus menjelaskan bahwa baptisan Yohanes atau baptisan pertobatan di dalam diskusinya itu mempersiapkan kedatangan Kristus, Bapak Ibu. Di sini Paulus sedang membangun konsep bahwa orang yang menerima baptisan Yohanes itu masuk ke dalam baptisan yang membawa mereka dalam pertobatan. Di mana mereka sedang mempersiapkan Kristus. Namun dikatakan baptisan Roh Kudus itu mengacu, kata Paulus di dalam diskusi yang panjang ayat 1 sampai ayat 12 yang sudah dibacakan tadi, pasal 19. Itu mengacu kepada peristiwa Pentakosta. Sehingga sekali lagi kisah para rasul ini jangan dilepaskan dari konteks pasal 1, pasal 2 peristiwa Pentakosta di sana. Di situ dikatakan apa? Baptisan Roh itu adalah menuntun orang percaya dengan kuasa untuk hidup menurut kehendak Allah. Apa yang dimaksudkan di sini, Bapak Ibu? Sederhananya begini. Baptisan Yohanes, Paulus ingin mengatakan orang masuk dalam pertobatan karena tidak mampu hidup sesuai hukum Taurat. Hukum apa yang Allah tentukan. Namun dikatakan di dalam konteks baptisan Roh dalam perikop itu, Paulus mengajarkan itu mengacu kepada kehadiran Roh Kudus. Untuk apa? Melahirkan kembali orang percaya, mentransformasi hidupnya, bahkan mentransformasi seluruh kehidupannya untuk menjadi dampak di dalam lingkungan sekitar. Dan kita akan melihat mereka melayani orang yang hidup di dalam kuasa Roh Kudus itu dalam peristiwa Pentakosta, mengalami baptisan Roh itu. Hidupnya melayani bukan untuk dirinya lagi. Karena dia sudah mengalami yang namanya transformasi oleh kuasa Roh. Dilahirkan kembali menjadi saksi Allah di tengah dunia ini. Sehingga Bapak Ibu saudara-saudari, kuasa Roh Kudus itu sangat penting dalam perjalanan misi maupun pelayanan kita. Mereka yang dipenuhi Roh Kudus menerima kuasa untuk memberitakan Injil dikatakan. Bahkan Bapak Ibu, hidupnya diubahkan tidak lagi apa yang dia mau, tapi apa yang Allah mau di dalam hidupnya. Kita lihat bagaimana bentuknya dalam pasal 19 ayat 1 sampai 12. Mereka itu bentuk luarannya, ekspresinya banyak sekali Bapak Ibu. Kita tidak selalu mengalami hal yang serupa dan tidak harus mengulangi apa yang tercatat di dalam kisah para rasul 19 ini. Mereka yang dipenuhi oleh Roh Kudus dikatakan mereka yang dilahirkan kembali, mereka ditransformasi hidupnya. Bahkan mereka diperlengkapi untuk melayani di sana istilahnya. Diperlengkapi, kita bisa melihat bagaimana mereka bahasa roh disebutkan di situ. Nubuat, penyembuhan. Walaupun kejadian itu tidak harus terulang lagi di zaman kita saat ini. Karena di dalam zaman kisah para rasul ada namanya extraordinary, kejadian-kejadian extraordinary yang Tuhan izinkan terjadi untuk menunjukkan sesuatu, Bapak. Untuk menunjukkan apa? Begini Bapak Ibu, ini penting sekali ayat 19, pasal 19. Kita tahu bahwa konteks Efesus itu penyembahan berhala, ada ilah-ilah yang mereka banggakan Bapak Ibu. Artemis dan lain sebagainya. Jadi kuasa Roh Kudus hadir di dalam jemaat di Efesus oleh karena baptisan Roh itu dikatakan. Itu ingin menunjukkan kepada orang-orang di Efesus bahwa Allah ini lebih berkuasa daripada ilah-ilah yang disembah oleh masyarakat sekitar. Dengan terjadinya extraordinary tadi. Bahasa roh, nubuatan, penyembuhan, mukjizat,
pengusiran setan. Itu semua sesuatu yang bersifat extraordinary. Kenapa extraordinary terjadi? Karena sebenarnya Allah sedang menunjukkan kepada jemaat di Efesus melalui kehadiran Paulus dan murid-muridnya bahwa Allah ini lebih berkuasa daripada ilah-ilah di Efesus yang mereka sembah. Ilah-ilah Efesus yang mereka sembah ingin mendapatkan sesuatu, tapi mereka nggak dapat sesuatu. Mereka berharap kesembuhan dengan membawa segala sesuatu kepada Dewi Artemis, tapi mereka nggak sembuh. Di situ ingin ditunjukkan murid-murid Paulus dengan Paulus menyatakan ada mujizat, ada kesembuhan. Bukan karena mereka hebat. Tapi karena Roh Kudus yang hadir dalam hidup mereka menunjukkan kepada jemaat kepada orang-orang Efesus bahwa Allahnya Paulus dengan Allah murid-muridnya lebih berkuasa daripada ilah-ilah di sana. Bapak Ibu mengerti di sini. Disinilah the power of Holy Spirit itu bekerja. Kadang kalau kita lihat dalam era modern orang melayani menunjukkan sesuatu yang bersifat extraordinary. Bisa jadi stage-nya itu atau lampu sorotnya lagi. Itu tidak kepada Tuhan, tapi kepada diri kita. Dan dalam konteks Kisah Para Rasul 19, Allah menyatakan mukjizat bahkan penyembuhan di situ. Untuk menunjukkan Allah ini lebih berkuasa daripada ilah-ilah pada waktu itu. Allah menang di atas ilah-ilah yang lain. Ini luar biasa Bapak Ibu. Makanya the power of Holy Spirit di dalam konteks pelayanan itu penting. Bukan berarti kita meminta sesuatu yang bersifat extraordinary Bapak Ibu. Yang dimaksudkan di sini yaitu bagaimana peran Allah di dalam pelayanan kita. Peran Allah di dalam segala keputusan yang kita ambil. Itu sangat penting dalam hidup kita. Dan di sini ditunjukkan melalui itu semua kuasa Roh Kudus melebihi segala sesuatu yang disembah. Bahkan Bapak Ibu, mereka minta segala sesuatu dengan kuasa yang mereka nggak mampu Bapak Ibu. Mereka nggak mampu. Ilah-ilah mereka nggak mampu memberikan, tapi Allah mampu memberikan itu semua. Dan melalui ini Bapak Ibu saudara-saudari, kuasa Roh Kudus ini sangat penting bagi kita. Seorang bapak gereja bernama Agustinus bahkan berkata, without the Spirit, we can neither love God nor keep His commandments. Tanpa Roh Kudus Bapak Ibu, kita nggak sanggup, bahkan nggak sanggup melakukan apa? Mengasihi Allah ataupun menghidupi perintah-perintahnya. Nggak bisa Bapak Ibu. Tanpa Holy Spirit. Karena Holy Spirit adalah penegasan janji Allah dalam peristiwa Pentakosta. Mereka yang percaya kepada Yesus, Holy Spirit akan datang ke dalam hidup mereka. Akan memenuhi hidup mereka. Mentransformasi hidup mereka untuk menyatakan Allah itu lebih berkuasa dari apapun yang ada di dunia ini. Itu yang kita bisa lihat perjalanan misi yang kedua. Dan yang terakhir Bapak Ibu saudara-saudari, dari Paulus ini kita juga akan melihat bagaimana Injil itu meruntuhkan segala budaya pada waktu itu. Untuk bisa lihat lebih jauh hal itu Bapak Ibu, tentang kehadiran Holy Spirit itu menjadi sentral dari kisah para rasul sebenarnya. Dan Roh Kudus sebagai penggerak utama kehidupan Kristen itu menjadi penting dalam hidup kita. Dengan hadirnya Roh Kudus kita menjalani segala hal itu bukan hanya rutinitas, tapi sebuah transformasi hidup. Kenapa kamu ke gereja? Bukan karena saya Kristen saya harus ke gereja. Saya ke gereja karena hidup saya sudah diubahkan oleh kuasa Allah. Saya datang ke gereja untuk menyembah kebesaran Dia. Bukan saya datang ke gereja karena saya orang Kristen. Enggak. Dan gereja modern diingatkan melalui kehadiran Holy Spirit. Gereja modern ini sibuk banyak program Bapak Ibu. Hati-hati. Be careful tentang itu. Sibuk program banyak sekali. Ini itu A sampai Z program itu banyak. Namun kadang kurang memperhatikan, memberi ruang karya Roh Kudus. Pelayanan yang berjalan dengan fondasi Roh Kudus di situ. Apa pelayanan dengan fondasi Roh Kudus? Bukan sekali lagi extraordinary akan terjadi di tengah gereja. Tapi ketika kita ingin memutuskan sesuatu, misalnya program A, B, C, D sampai Z itu, apakah kita sudah bertanya, memiliki ruang untuk bertanya kepada Allah,
apakah Allah berkenan kepada program ini? Apakah Allah sedang bekerja melalui program ini? Atau yang bekerja itu sebenarnya pencapaian diri saya? Itu sesuatu yang kita bisa belajar. Dan kita akan melihat bagaimana Injil meruntuhkan tembok budaya pada waktu itu. Ayat 13 sampai 41 yang panjang di sana. Ayat 13 sampai 20 Bapak Ibu. Anak-anak Skewa dicatat di dalam teks itu, Bapak Ibu bisa lihat di rumah. Mencoba mengusir roh jahat dengan menyebut nama Yesus yang diberitakan Paulus. Ini menarik Bapak Ibu dalam perikop ini. Anak-anak Skewa tuh berusaha niru Paulus Bapak Ibu. Niru Paulus untuk apa? Untuk menyebut nama Yesus mengusir roh jahat. Namun menariknya di sini Bapak Ibu, mereka nggak mampu mengusir roh jahat itu. Karena pada dasarnya mereka melakukan sesuatu itu karena itu sifatnya apa? Sifatnya hanya meniru. Tapi mereka nggak punya hubungan pribadi dengan Yesus sehingga mereka gagal melakukannya. Mereka hanya ingin menyebut nama Yesus dengan kuasa itu untuk mendapatkan sesuatu dari nama Yesus itu. Yaitu apa? Popularitas anak-anak Skewa itu. Tapi mereka gagal. Di sini kita lihat bagaimana masyarakat di Efesus itu cenderung menyembah ilah-ilah itu secara transaksional. Apa maksudnya? Mereka hanya cari manfaat tanpa mengenal Allah yang mereka sembah. Mereka datang dengan membawa kurban kepada Dewi Artemis di kuil itu mereka berikan supaya mereka dapat sesuatu dari itu. Sama juga anak Skewa memakai nama Yesus untuk apa? Untuk mereka dapat sesuatu untuk diri mereka. Mereka gagal itu semua. Karena mereka tidak mengenal secara mendalam tentang siapa yang mereka sembah. Sekali lagi fondasi spiritual yang dibangun Paulus itu sangat penting dalam pelayanan. Sehingga Injil itu merubuhkan tembok budaya pada waktu itu, di mana tembok budaya itu sangat menyembah secara transaksional. Mereka memberikan persembahan untuk mendapatkan sesuatu. Mereka memakai nama Yesus untuk mendapatkan sesuatu untuk hidup mereka. Tapi mereka gagal. Karena mereka nggak pernah kenal siapa Yesus dalam hidup mereka. Dan di dalam ayat 13 sampai ayat 41 di dalam teks ini menceritakan tentang kisah yang lain yang bernama orang yang bernama Demetrius dan para pengrajin perak Bapak Ibu. Mereka ini Demetrius dan para perajin perak ini membuat patung Artemis. Untuk apa? Kalau ada orang-orang masyarakat sekitar atau orang-orang yang sedang datang ke Efesus pada waktu beli patung Artemis. Untuk apa? Untuk disembah. Untuk apa? Untuk dibawa ke kuil. Untuk mendapatkan berkat dari Dewi Artemis. Di sini mereka apa? Mereka marah Bapak Ibu. Dalam kisah 13-41 kalau Bapak Ibu baca di rumah. Mereka marah karena Paulus sedang memberitakan Kristus di sana bersama murid-muridnya. Dan yang menarik sini pemberitaan Injil itu sekali lagi. Dengan kuasa Holy Spirit, itu mengubah masyarakat sekitar. Mereka lagi nggak beli lagi patung-patung yang dijual itu oleh perajin perak, termasuk juga di dalamnya Demetrius. Demetrius dan perajin perak ini marah Bapak Ibu. Kenapa? Karena nggak cuan lagi. Mereka marah. Kehadiran Paulus ini dianggap merusak ekosistem ekonomi mereka. Mereka marah karena sifat materialisme tadi. Sifat mereka hanya mengenal Allah itu, Allah Artemis itu hanya sebagai transaksi aja. Mereka untung yang penting. Mereka nggak kenal secara mendalam ilah yang mereka sembah itu. Dan disinilah Bapak Ibu mereka buat keributan di Efesus itu. Karena mereka rugi sama sekali. Namun di tengah-tengah itu mereka provokasi Bapak Ibu. Sehingga kerusuhan terjadi di Efesus. Kerusuhan terjadi. Namun yang menarik Bapak Ibu, kuasa Injil itu mengubah sesuatu. Bahkan menolong Paulus dan murid-murid. Paulus dan murid-murid terlepas dari provokasi itu Bapak Ibu. Karena sekali lagi, Injil itu mengalahkan budaya pada waktu itu. Budaya pada waktu itu ditransformasi oleh kuasa Injil. Ini penting sekali Bapak Ibu, pelayanan kita, misi yang kita jalanin. Kita perlu sadar bahwa Injil itu adalah kekuatan Allah yang dapat meruntuhkan segala sesuatu. Dan itu terjadi di mana kuasa Injil itu tidak dapat dihentikan oleh budaya di kota Efesus. Bahkan
Injil itu mempengaruhi budaya yang ada di kota Efesus, mentransformasi masyarakat sekitar. Dan itulah yang terjadi di tengah-tengah itu. Seorang teolog bernama N.T. Wright, dia katakan dimanapun Injil itu diberitakan secara utuh, ia selalu menantang berhala-berhala uang, seks, kekuasaan. Yang itu juga terjadi di kota Efesus. Injil yang diberitakan meruntuhkan segala tembok budaya, sebuah keyakinan-keyakinan pada waktu itu. Dan dari poin ketiga Bapak Ibu, kita belajar bahwa Paulus menasihatin kita gereja modern saat ini untuk tetap teguh dalam iman dan berani memberitakan Injil di dalam dunia. Karena Injil itu selalu relevan untuk menghadapi tantangan berhala-berhala modern yang menguasai hati manusia. Karena yang bisa mengubah hati manusia itu hanya Allah sendiri. Manusia nggak bisa merubah manusia sesamanya, Bapak Ibu. Nggak bisa. Ada sebuah filosofi kuno Bapak Ibu, kadang dikatakan, Bapak Ibu tahu batu kali itu kan keras ya Bapak Ibu ya. Batu kali itu bisa hancur dengan apa? Tetesan air terus menerus Bapak Ibu. Itu filosofi kuno. Jadi dia meyakini filosofi kuno itu bahwa manusia bisa berubah kalau ditetesin terus. Bagi saya nggak bisa, bocengli semua itu. Manusia nggak bisa diubah. Kalau Bapak Ibu nggak percaya, saya tanya Bapak Ibu, ada yang sudah nikah 50 tahun nggak di sini? Tante, Om, bisa ngubah pasangannya nggak? Dari awal nikah nih, udah berubah nggak 100% pasangannya? Ketawa, berarti mustahil Bapak Ibu. Filosofi kuno tuh runtuh. Gak bisa batu itu ditetesin air akan pecah. Ya batu kali pecah, hati manusia gak bisa. Gak bisa. Kalau filosofi benar manusia, seorang wanita tidak mau kalah dari seorang pria, itu wajar. Itu kebenaran dunia. Tapi bukan berarti kita bisa mengubah sesama kita. Gak bisa. Dunia ini hanya bisa diubah oleh Tuhan. Dan Injil itulah yang akan mentransformasi semua. Dan yang terakhir Bapak Ibu, kuasa Allah itu melampaui segala kuasa manusia, budaya, ilah-ilah yang ada di dunia ini. Dan Bapak Ibu, dalam melayani itu selalu enggak enak Bapak Ibu. Melayani Tuhan itu bukan berarti kita mendapat semua hal. Bahkan kita harus siap kehilangan semua hal. Karena pada dasarnya ketika kita melayani, ketika kita bermisi, bukan diri kita yang kita sedang tempatkan di sana. Tapi kita sedang menempatkan Allah di atas hidup kita. Bukan kita di atas Allah itu sendiri. Tuhan memberkati kita sekalian dan kiranya pelajaran dari Efesus ini menguatkan kita di dalam hidup kita. Di tengah pelayanan kita bersama di tempat ini. Mari kita berdoa untuk hal ini. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Tolong kami agar kami bertumbuh dalam kasih dan kemurahan-Mu. Berkati kami agar kami memiliki kobaran api untuk bermisi. Kobaran api untuk menyatakan kebenaran Allah di dalam hidup kami melalui Injil yang kami beritakan. Tolong kami ya Tuhan, tolong gereja-Mu, tolong umat-Mu agar kami boleh menghidupi firman-Mu. Terpujilah Engkau. Demi Yesus Kristus, Putra-Mu yang tunggal, kami berdoa. Amin.